Saatnya jam pertama dimulai. It's time to begin the first lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah baik ya. Sekarang silakan persiapkan alat tulis, hati dan pikirannya untuk mengikuti pembelajaran pada pagi kali ini. Sudah siap semuanya? Sudah, Bu. Sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan untuk doa dipimpin oleh KM. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekarang Ibu akan melakukan presentasi terlebih dahulu. Ibu cek agenda saja ya. Kepada sekretaris, apakah semua sudah terekap di agenda? Sudah, Bu. Hari ini hadir semua. Oh, hari ini hadir semua ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini tandanya kalian bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu akan merecall terlebih dahulu pemahaman kalian mengenai materi yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Apakah masih ingat mengenai materi yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Masih, Bu. Silahkan siapa yang ingin menyampaikan pemahamannya mengenai materi yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Saya, Bu. Ya, silakan. Pada pertemuan sebelumnya, membahas mengenai organ-organ sistem peredaran darah serta mekanisme peredaran darah pada manusia. Nah, benar sekali Pak, bahwasannya pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai alat-alat atau organ pada sistem peredaran darah manusia, serta kita juga mempelajari mengenai mekanisme peredaran darah pada manusia. Sekarang Ibu akan bertanya lagi, apakah ada yang pernah melihat bayi yang baru lahir tetapi tubuhnya menguning? Atau misalnya kalian pernah mendengar salah satu anggota keluarga kalian yang pernah mengalami peristiwa tersebut? Pernah mendengar, Bu. Ada yang pernah mendengar, ada yang pernah melihat, seperti itu ya. Apakah kalian tahu apa sih yang menyebabkan peristiwa tersebut? Tidak tahu, Bu. Tidak tahu, tidak apa-apa. Kemudian, seiring dengan berkembangnya teknologi, apakah ada teknologi yang mampu mengatasi atau mengobati peristiwa tersebut? Mungkin ada, Bu. Mungkin ada ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan terjawab ketika kita telah mempelajari materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi mengenai gangguan fungsi pada sistem peredaran darah serta teknologi yang berperan dalam sistem peredaran darah. Nah, dengan mempelajari materi mengenai gangguan fungsi pada sistem peredaran darah serta teknologi yang berperan, kita bisa mengetahui apa saja gangguan fungsi yang terjadi pada sistem peredaran darah. Kemudian kita juga bisa mengetahui apa sih penyebab dari gangguan tersebut. Kemudian kita juga bisa mengetahui teknologi yang berperan dalam sistem peredaran darah atau bahkan teknologi yang mampu mengatasi gangguan fungsi pada sistem peredaran darah. Selain itu, kita juga harus bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, karena Allah selalu memberikan rezeki berupa kesehatan kepada kita, khususnya mengenai sistem peredaran darah. Sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi gangguan fungsi pada sistem peredaran darah. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi penyebab dari gangguan fungsi pada peredaran darah. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi teknologi yang mampu mengatasi gangguan fungsi pada sistem peredaran darah. Kemudian yang selanjutnya, peserta didik mampu menganalisis keterkaitan antara fungsi jaringan penyusun organ sistem peredaran darah dengan gangguan fungsi pada sistem peredaran darah. Yang selanjutnya, peserta didik mampu menganalisis keterkaitan antara teknologi dengan gangguan fungsi pada sistem peredaran darah. Yang selanjutnya, peserta didik mampu menyusun karya tulis berupa makalah mengenai gangguan fungsi pada sistem peredaran darah. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menyusun karya tulis berupa makalah mengenai teknologi yang berperan dalam sistem peredaran darah. Sekarang kita masuk ke materi. Silakan amati gambar pada tayangan PowerPoint. Ada yang tahu ini gambar apa? Itu gambar sel darah merah, Bu. Tapi kok bentuknya beda? Benar, ini adalah gambar sel darah merah, tetapi lebih tepatnya ini adalah salah satu gangguan yang berhubungan dengan
darah, yaitu anemia sickle cell. Di mana anemia sickle cell merupakan gangguan atau penyakit yang ditandai dengan bentuk sel darahnya itu didominasi oleh sel darah yang berbentuk seperti bulan sabit. Nah, makanya tadi ada yang bilang itu seperti sel darah tetapi bentuknya beda. Nah, inilah gangguannya seperti itu. Kemudian gambar selanjutnya. Apakah ada yang tahu ini gambar apa? Atau misalnya ada yang pernah melihat gambar ini? Saya pernah melihat di televisi. Saya pernah melihat di rumah sakit. Nah, sebagian besar sudah pernah melihat gambar ini ya. Nah, ini adalah salah satu teknologi yang berperan dalam sistem peredaran darah manusia, yaitu elektrokardiograf. Di mana elektrokardiograf ini merupakan alat yang digunakan untuk melihat kondisi jantung dengan cara memantau irama dan frekuensi detak jantung. Baik, berdasarkan stimulasi yang baru saja diberikan, apakah ada yang ingin bertanya mengenai materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Apa penyebab dari penyakit yang menyerang peredaran darah? Kemudian ada lagi? Saya, Bu. Ya, silakan. Gangguan apa saja yang terjadi pada sistem peredaran darah manusia? Ada lagi? Saya, Bu. Ya, silakan. Apakah ada alat yang canggih yang dapat mengobati gangguan tersebut? Oke, ada lagi? Saya, Bu. Ya. Bagaimana caranya agar sistem peredaran darah tetap sehat dan tidak terjadi gangguan fungsi atau penyakit? Baik, ada lagi? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke, sekarang Ibu akan merumuskan masalah berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang masuk agar sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Untuk rumusan masalah pada pertemuan kali ini yaitu bagaimana keterkaitan antara gangguan-gangguan fungsi pada sistem peredaran darah dengan teknologi yang berperan dalam sistem peredaran darah tersebut. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok dengan anggota masing-masing kelompok berjumlah 6 orang. Silakan kepada peserta didik untuk duduk bersama dengan kelompoknya masing-masing. Apakah sudah duduk bersama dengan kelompoknya? Sudah, Bu. Baik, jika sudah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok. Silakan untuk diestafetkan ke belakang ya. Apakah setiap kelompok sudah mendapatkan LKPD? Sudah, Bu. Sekarang silakan perhatikan LKPD-nya dan Ibu akan menjelaskan teknik pengisian LKPD. Nah, bisa dilihat pada bagian atas LKPD ada identitas kelompok dan identitas anggota yang harus kalian isi. Kemudian yang selanjutnya ada alat dan bahan serta prosedur atau langkah-langkah pengisian LKPD. Silakan dibaca terlebih dahulu agar lebih mudah dalam pengisian LKPD. Nah, kemudian pada bagian data collecting disediakan tabel yang harus kalian isi. Kalian hanya perlu mengisi kolom keterangan berdasarkan gambar yang telah disediakan. Kemudian pada bagian data processing, silakan kalian jawab setiap pertanyaan-pertanyaan dengan berdiskusi dengan kelompoknya. Selanjutnya untuk teknik pengumpulan data atau teknik dalam menjawab LKPD yaitu melalui pengamatan gambar dan kajian literatur dari berbagai referensi atau sumber yang relevan seperti buku bahan ajar atau sumber yang lainnya seperti internet, tetapi dengan catatan untuk menghindari situs-situs atau website yang kurang relevan seperti Wikipedia, Blogspot, WordPress itu mohon dihindari. Tetapi kalian boleh mengakses situs-situs atau website selain Wikipedia, Blogspot, dan WordPress itu. Seperti Halo Sehat, Halodoc itu boleh diakses. Nah, yang terakhir setelah LKPD terisi semua, setiap kelompok harus mempresentasikan jawaban tersebut di depan kelas. Dapat dipahami semuanya? Dapat, Bu. Nah, sekarang silakan bisa dimulai untuk pengisian LKPD-nya. Oh iya, untuk durasi pengisian LKPD, Ibu beri waktu 30 menit ya, cukup ya. Apabila ada yang ingin ditanyakan mengenai pengumpulan data atau mengenai materi yang masih belum dipahami, kemudian pertanyaan-pertanyaan LKPD yang masih belum dipahami, boleh ditanyakan langsung kepada Ibu. Dapat dipahami semuanya? Bisa, Bu. Silakan dimulai. Kalau begitu, saya cari di internet ya. Saya dari buku bahan ajar ya. Menurut saya, nomor 2 jawabannya ini. Saya setuju.
Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan untuk sejauh ini? Saya Bu. Ya, silakan. Saya dari kelompok 2. Izin bertanya Bu, untuk pertanyaan nomor 6. Kelompok saya masih belum paham Bu. Ya, baik. Mohon diperhatikan terlebih dahulu, tadi ada salah satu anggota dari kelompok 2 yang bertanya mengenai pertanyaan nomor 6. Silakan diperhatikan LKPD-nya terlebih dahulu untuk pertanyaan nomor 6. Nah, nomor 6 ini kalian bisa lihat gambar nomor 5 pada tabel. Kalian cari keterkaitan antara gangguan fungsi pada gambar tersebut dengan fungsi dari organ tersebut. Caranya yang pertama, kalian cari tahu dulu itu gambar apa. Kemudian yang kedua, kalian cari tahu gangguan tersebut terjadi atau terdapat pada organ apa. Yang ketiga, kalian cari tahu fungsi organ tersebut seharusnya bagaimana. Selanjutnya, baru kalian bisa menganalisis keterkaitan antara gangguan tersebut dengan organ yang berperan. Apakah dapat dipahami? Bisa Bu, terima kasih. Ya, silakan dilanjutkan. Baik, untuk waktu pengisian LKPD telah selesai. Apakah ada pertanyaan yang belum terjawab? Sudah semua Bu. Silakan setiap kelompok untuk menyiapkan hasil diskusi berupa jawaban LKPD-nya untuk dipresentasikan di depan kelas. Kemudian, untuk urutan penampilan presentasi akan dilakukan secara random, dan yang pertama melakukan presentasi yaitu kelompok 5. Dipersilakan kepada kelompok 5 untuk maju ke depan kelas. Kemudian untuk kelompok yang sedang tidak tampil, silakan perhatikan kelompok penyaji atau kelompok yang sedang melakukan presentasi. Kemudian silakan beri tanggapan atau beri pertanyaan kepada kelompok yang sedang tampil tersebut. Dapat dipahami semuanya? Bisa Bu. Silakan kepada kelompok 5 untuk memulai presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan jawaban LKPD. Gangguan fungsi yang terjadi pada sistem peredaran darah antara lain anemia, leukemia, thalassemia, sickle cell anemia, hemofilia, penyakit kuning pada bayi. Gangguan yang berhubungan dengan jantung antara lain jantung koroner, gagal jantung, perikarditis, jantung yang berletak tidak normal, heart valve cardiomyopathy. Untuk jawaban yang kedua, gambar pada tabel nomor 3 adalah salah satu teknologi yang berperan dalam sistem peredaran darah manusia. Alat tersebut bernama pacemaker atau alat pacu jantung. Karena agglutinin atau anti-RH darah ibu masuk ke dalam darah anaknya yang memiliki RH+. Hal ini menyebabkan sel-sel darah anak rusak atau menggumpal. Gambar pada tabel nomor 5 merupakan gambar gangguan pada pembuluh darah, yaitu sklerosis. Sklerosis merupakan penyakit pengerasan pembuluh nadi. Keterkaitan antara gangguan dengan fungsi organ tersebut, yaitu arteri, merupakan sifat elastis. Elastisitas arteri ini membantu mempertahankan tekanan darah. Namun seiring dengan perkembangan usia, dinding arteri kehilangan elastisitasnya. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Saya dari kelompok 1 izin bertanya, untuk orang yang menderita hipertensi atau darah tinggi, mengapa sangat rentan terkena stroke? Terima kasih. Izin menjawab, hipertensi atau tekanan darah yang tinggi akan mengakibatkan darah bocor atau pecah. Nah, hal ini dapat mengganggu aliran darah yang membawa oksigen ke otak. Sel-sel dan jaringan otak mati dan akan mengakibatkan stroke. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk waktu presentasi telah selesai. Terima kasih kepada setiap kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusi berupa jawaban LKPD-nya. Sekarang, Ibu akan memverifikasi dan menambahkan mengenai materi gangguan pada sistem peredaran darah serta teknologi yang berperan dalam sistem peredaran darah. Ada thalassemia. Telah dijelaskan tadi oleh setiap kelompok bahwasanya thalassemia merupakan penyakit yang disebabkan oleh adanya gangguan pada produksi hemoglobin dan eritrosit, yang akibatnya sel-sel darah akan mengikat lebih sedikit oksigen. Lanjut ke gangguan yang berhubungan dengan jantung. Bisa dilihat pada gambar ya. Yang pertama ada jantung koroner. Jantung koroner merupakan penyakit yang diakibatkan oleh adanya penyumbatan pada arteri kecil di dinding jantung yang disebabkan karena adanya penumpukan plak pada pembuluh tersebut. Kemudian yang terakhir gangguan yang berhubungan dengan darah. Bisa dilihat ya, yang pertama ada hipertensi. Hipertensi diakibatkan oleh tekanan darah yang tinggi di dalam arteri. Kedua ada hipotensi. Hipotensi itu kebalikan dari hipertensi ya. Nah, tadi ada yang bertanya mengapa orang penderita darah tinggi rentan sekali terkena stroke seperti itu ya. Nah, otak menjadi salah satu organ yang terpengaruh akibat adanya komplikasi hipertensi. Nah, tekanan darah tinggi dapat menyebabkan pembuluh darah otak mengeras sehingga aliran darah di otak menjadi tidak lancar seperti itu. Nah, kondisi ini akan mengakibatkan
penderita mengalami stroke ringan. Apabila tidak diatasi, hipertensi yang dapat menyebabkan stroke ringan ini akan beresiko tinggi, yaitu akan menyebabkan stroke, seperti itu ya. Yang selanjutnya sklerosis. Sklerosis yaitu penyakit pengerasan pada pembuluh nadi atau arteri, seperti itu. Nah, telah kita ketahui bahwasannya arteri memiliki sifat elastis. Nah, ketika tekanan darah maksimum, maka arteri akan mengembang untuk mengimbangi tekanan darah tersebut. Nah, seiring dengan bertambahnya usia, sifat elastisitas arteri ini akan menurun. Nah, hal ini diakibatkan oleh adanya penimbunan zat kapur dan penumpukan kolesterol. Kemudian kita bahas mengenai teknologi yang berperan dalam sistem peredaran darah. Yang pertama bisa dilihat, yang pertama untuk pengecekan golongan darah dan pengujian keturunan. Kemudian yang selanjutnya ada operasi jantung dan pembuluh darah. Operasi jantung yang sering dilakukan adalah operasi bypass, yaitu operasi yang biasanya dilakukan kepada penderita jantung koroner, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada transplantasi jantung. Selanjutnya ada jantung buatan. Yang selanjutnya ada alat pacu jantung. Alat pacu jantung itu terdapat dua jenis. Yang pertama ada pacemaker, yang kedua ada defibrilator. Apa sih perbedaannya? Pacemaker adalah alat yang digunakan untuk mengatur detak jantung. Pacemaker ini digunakan untuk dipasangkan langsung di dalam tubuh. Sedangkan defibrilator yaitu alat pacu jantung yang digunakan untuk merangsang jantung berkontraksi kembali, seperti itu. Nah, kedua alat ini memiliki sistem yang dapat mengirimkan impuls listrik ke jantung untuk memancing detak jantung atau memancing ke jantung kembali berkontraksi, seperti itu. Dapat dipahami ya? Nah, seperti itu tambahan dari Ibu. Silahkan apabila ada di antara kalian yang ingin menyimpulkan mengenai materi yang telah kita pelajari pada pertemuan kali ini. Silahkan, siapa? Saya, Bu. Ya, silakan. Gangguan yang terjadi pada sistem peredaran darah antara lain anemia, jantung koroner, leukemia, thalassemia, sickle cell anemia, hemophilia, hipertensi, hipotensi, gagal jantung, perikarditis, irama jantung abnormal, teknologi yang berkaitan dengan sistem peredaran darah antara lain pengujian keturunan dan golongan darah, operasi jantung dan pembuluh darah, transplantasi jantung, jantung buatan, alat pacu jantung. Baik, terima kasih kepada Saudara Fadil yang telah menyampaikan kesimpulannya. Di sini Ibu akan sedikit menambahkan atau meluruskan mengenai kesimpulan yang telah tadi diberikan. Nah, bahwasannya sistem peredaran darah dapat mengalami gangguan, baik pada darah atau alat-alat peredarannya. Nah, gangguan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya pola hidup yang tidak sehat, kemudian kerusakan organ, atau karena faktor keturunan. Nah, teknologi dalam sistem peredaran darah dapat dimanfaatkan untuk penentuan atau pengujian keturunan, maupun untuk membantu mengatasi gangguan pada sistem peredaran darah tersebut. Seperti itu ya. Nah, sebagai bentuk apresiasi untuk meningkatkan rasa semangat, Ibu berterima kasih kepada kelompok 5 yang telah mempresentasikan hasil diskusi berupa jawaban LKPD dengan sangat baik. Terima kasih ya, silakan berikan tepuk tangan untuk kelompok 5. Kemudian Ibu juga berterima kasih kepada peserta didik yang turut aktif dalam pembelajaran kali ini. Kemudian sebagai bahan refleksi, seperti biasa Ibu akan memberikan post-test kepada kalian. Untuk jumlah post-testnya 10 nomor dengan waktu pengisian 15 menit. Cukup ya, silakan diestafetkan ke belakang untuk soalnya. Silakan dimulai untuk mengerjakan. Baik anak-anak, untuk waktu pengisian post-test setelah selesai, silakan untuk mengumpulkan lembar post-test ke depan kelas. Kepada KM silakan untuk membantu mengumpulkan. Terima kasih. Kemudian silakan perhatikan untuk pertemuan selanjutnya, silakan kalian pelajari mengenai bab selanjutnya, yaitu mengenai sistem pencernaan manusia. Kemudian Ibu akan menyampaikan informasi penugasan. Tugasnya, setiap kelompok diharuskan menyusun karya tulis berupa makalah mengenai gangguan fungsi pada sistem peredaran darah serta teknologi yang berperan dalam sistem peredaran darah dengan menggunakan sistematika dan format yang telah ditentukan. Sekarang Ibu akan membagikan format untuk penyusunan makalahnya ya. Silakan dibagikan kepada setiap kelompok. Apakah setiap kelompok sudah mendapatkan formatnya? Sudah, Bu. Kemudian untuk pengumpulan makalah yaitu 1 minggu setelah informasi penugasan, berarti minggu depan dikumpulkan makalahnya. Seperti itu ya. Kemudian Ibu akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk menyampaikan pemahaman yang didapatkan pada pertemuan kali ini. Silakan, siapa yang ingin berpendapat? Saya, Bu. Ya, silakan. Pemahaman yang dipelajari pada pertemuan kali ini pada materi gangguan pada sistem sirkulasi serta teknologi yang berperan, kita dapat mengetahui berbagai gangguan yang terjadi pada sistem peredaran darah. Kita dapat mengetahui penyebab dari gangguan tersebut, dapat mengetahui gejala dari gangguan tersebut. Kita juga bisa mengetahui teknologi yang berperan dalam sistem peredaran darah serta teknologi yang membantu mengobati gangguan tersebut. Terima kasih kepada Saudari Azki yang telah memberikan pemahamannya mengenai materi yang telah dipelajari pada pertemuan kali ini. Alhamdulillah pertemuan kali ini telah selesai dilaksanakan dengan lancar.
sebelum kita menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan KM untuk memimpin doa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.